Yuhu, hari gini ngemil makanan Itali. Nggak eksis, geng. Menu yang kayak gini nih, bikin gak eksis, makin eksis habis. Yoi, jajanan pasar khas Gulo Jawa ini bikin kita kembali bernostalgia. Bertepat di Jalan Museum Sriwedari, ada jajanan pasar yang unik abis, geng. Semua makanan di sini menggunakan gula aren atau gula Jawa sebagai topping. Zaman kecil dulu, pasti pernah dong disuapin bubur sumsum sama mama. Atau ngemil si bulat kenyal yang isinya lumer saat digigit. Yummy, gengs! Dengan tampilan yang lebih berwarna dan penyajian yang ciamik, gak heran kalau kafe ini lebih banyak diminati para remaja. Geng Esis, ini Oka lagi ngedate nih. Tapi Oka ngedate-nya makan jajanan pasar. Murah, meriah, asoy. Ngomong-ngomong soal jajanan pasar, doi identik banget dengan yang namanya gula Jawa, geng. Mau tahu gimana proses pembuatan gula Jawa? Ini dia liputannya. Lihat ini. Seperti kita tahu, geng, gula Jawa terbuat dari hasil penyulingan pohon aren. Air nira yang sudah dimasukkan ke dalam bilih bambu, kemudian dimasak selama 2-3 jam. Masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk hingga mendidih. Buang buih-buih yang muncul saat proses pengadukan. Pembuangan ini membuat gula cepat memadat saat proses pencetakan. Selesai juga. Geng Sis, nih dia. Nira yang telah kita panaskan tadi sekarang udah mengental dan siap untuk kita cetak untuk jadi gula merah. Ya, Bu. Kalau buat pengentalan sendiri ini berapa lama, Bu? 1 jam ya, Bu? Kurang lebih 1 jam. Wah, ibunya jago banget nih. Wah, saya boleh dong, Bu? Gengsis, selain gula merah murni, di sini ada gula jahe yang berkhasiat untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Selain itu, gula jahe yang diseduh air panas diyakini bisa mencegah masuk angin dan tenggorokan gatal. Gengsis, gula Jawa atau gula aren terkenal juga dengan sebutan gula merah. Di Indonesia, banyak banget daerah yang memproduksi gula merah dengan bahan baku berbeda. Seperti di Sumatera Barat. Kawasan Puncak Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam memproduksi gula merah dari tebu. Yang kita tahu, tebu adalah bahan utama pembuatan gula pasir ya, geng. Selain bahan bakunya, proses pembuatan gula merah khas Minang ini juga berbeda dari yang lain loh. Cuma di sini kerbau yang bisa bikin gula. Yoi. Hehehe. Kerbau ini berfungsi sebagai penggerak mesin, geng. Dengan mata tertutup, kerbau bergerak dan berputar mengelilingi mesin pres. Sips, air tebunya kemudian disimpan dalam kuali besar dan siap dimasak. Gula merah pun siap dicetak, geng. Gengsis, gula Jawa atau gula merah ini banyak banget loh manfaatnya. Selain untuk topping makanan, gula Jawa juga dekat banget nih sama pengobatan herbal. Nah, mumpung lagi di Jogja nih, kita mampir dulu ke Oma Jamu yang khusus membuat minuman tradisional dengan racikan rempah plus gula Jawa. Selain itu, Oma Jamu juga menyediakan ruang untuk pengobatan herbal, geng. Jadi ada glukosanya ada, dan itu sangat-sangat menyehatkan karena tidak ada kimianya. Intinya itu, jadi seperti untuk menambah stamina seperti itu. Di Oma Jamu ini, kita bisa menikmati sirup gula Jawa yang diracik sang ratu jamu. Untuk sirup gula Jawa ini, prosesnya simpel banget loh. Gengsis juga bisa nih membuat sirup ini di rumah. Siapkan air putih dan panaskan. Lalu masukkan kapulaga, serai, daun pandan, jahe, dan gula Jawa. Aduk hingga mengeluarkan aroma manis. Sirup gula Jawa ini aromanya khas banget, gengsis. Campuran rempah dan daun pandan membuat sirup semakin juara rasanya.
Karena mengandung zat besi, gula Jawa dipercaya mampu mengobati bermacam-macam penyakit, seperti anemia, diabetes, dan lain sebagainya. Gula Jawa itu identik dengan herbal. Kenapa? Karena dibuat dari tanaman gitu ya. Sehat, kebetulan sudah diriset yaitu tadi dengan cara orang nenek moyang kita itu kalau kepengen sehat harus makan gula Jawa. Ngomong-ngomong soal gula nih, gimana sih cara menyimpan gula Jawa yang baik dan benar? Dan berapa lama ya gula Jawa bertahan di toples? Yuk, kita tanya ahlinya. Gula Jawa yang baik itu disimpan di tempat yang kering. Tapi kalau gula Jawa yang murni, dia akan setahan apapun dia akan meleleh. Jadi untuk mencari gula Jawa yang bagus adalah gula Jawa yang gampang leleh. Buat cewek cantik satu ini, gula Jawa selalu menjadi teman sejati, geng. Nanin selalu membawa gula Jawa kemanapun dia pergi. Padatnya jadwal Nanin membuat Nanin sering menahan lapar. Karena gula Jawa mengandung karbohidrat, Nanin selalu mengkonsumsinya saat doi lagi lapar. Selain itu, gula Jawa juga mampu mengatasi kita-kita yang suka cegukan. Nggak percaya? Yuk, kita simak nih paparan dari Ibu Yayu. Ada mitos menaruh gula merah di pangkal lidah itu bisa meredakan cegukan atau menghentikan cegukan. Itu karena rasa manis dan juga lengket di pangkal lidah itu bisa merubah irama pernafasan dari orang yang cegukan dan itu bisa menghentikan cegukan. Sebelum bahas lebih jauh, kita ceki-ceki dulu nih sejarah gula aren. Dalam sejarahnya, pembuatan gula aren atau gula Jawa ditemukan sejak zaman Kekaisaran Gupta pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di India, dikenal dengan nama Pattelicini. Ketidaksengajaan petani di India menyayat tungkai aren mengakibatkan keluarnya air nira pohon aren. Dirasa cukup manis saat dikonsumsi, petani tersebut memasaknya sebagai pengganti air. Namun saat dipanaskan, air nira tersebut memadat dan mengeras. Sejak saat itulah, masyarakat mulai memproduksi gula merah untuk konsumsi pribadi. Dalam perkembangannya, kultur membuat gula merambah ke Cina, Arab, dan Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Sejarah masuknya gula merah ke Indonesia ada sejak zaman penjajahan Belanda, di mana gula merah merupakan makanan penambah tenaga untuk para pekerja pribumi yang dipaksa bekerja siang dan malam tanpa henti. Seiring perkembangan zaman, banyaknya manfaat yang dihasilkan gula merah, para penjajah banyak membangun pabrik-pabrik penghasil gula untuk diperdagangkan pada pasar dunia. Gengsis, selain jajanan pasar, gula merah juga menjadi salah satu bahan utama pembuatan galamai. Cemilan khas Minang ini bentuknya serupa dengan jenang atau dodol. Beras ketan, santan, dan gula merah dicampur menjadi satu, aduk sampai berbuih. Lalu saring dan tampung dalam wadah. Setelah berubah warna, adonan galamai kemudian diangkat lalu dipotong sesuai ukuran.